Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMP Budi Utomo Surakarta. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir sebelum kita nanti akan ulangan harian. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita diberikan umur yang panjang dan barokah. Nah, materi kita yaitu konflik. Apa itu konflik? Pasti kalian sudah pernah mendengar istilah konflik, bahkan sering, dan mungkin kalian sendiri pernah mengalaminya. Nah, apa itu konflik? Pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama, Suryono Sukanto mengatakan bahwa konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Nah, menurut Suryono, guru besar UI, yaitu konflik merupakan suatu proses sosial. Proses sosial berarti suatu proses yang dialami oleh manusia, baik itu individu ataupun kelompok, yang mana berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan, disertai ancaman atau bahkan kekerasan. Nah, yang kedua, menurut Gilin and Gilin, konflik adalah bagian dari sebuah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Nah, menurut Gilin, konflik merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan, mulai dari perbedaan fisik, perbedaan emosi, kebudayaan, dan perbedaan perilaku. Jadi hal-hal yang memicu konflik itu diantaranya karena adanya perbedaan. Kemudian kesimpulannya adalah konflik sosial adalah suatu proses sosial di mana terjadi perselisihan atau ketidakcocokan antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk menyingkirkan pihak lawan tersebut dengan cara membuat lawan menjadi tidak berdaya. Jadi kadang kita merasa kita ini punya tujuan yang tujuan itu ternyata berbeda atau tidak sama dengan orang lain. Nah, sehingga kita harus melakukan upaya bagaimana orang yang tidak setuju dengan pendapat kita itu menjadi tidak berdaya. Nah, itu disebut konflik. Kemudian macam-macam konflik atau faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan antar individu. Nah, perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Contohnya, kita itu tipe orang yang belajar dengan suasana tenang, tetapi teman kita ingin belajar dengan bernyanyi atau mungkin dengan suara mendengarkan musik yang keras atau mendengarkan musik supaya bisa fokus. Nah, karena menurut teman Anda itu sangat mendukung, kemudian timbullah emosi dalam diri kita sehingga terjadi konflik. Nah, ini karena adanya perbedaan antar individu. Yang kedua, karena perbedaan kebudayaan. Nah, kepribadian seseorang itu kan dibentuk oleh keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat yang lain. Misalnya, kita misalnya di rumah kita dibiasakan oleh orang tua kita setelah makan itu piringnya dicuci sendiri, mandiri ya, kita dilatih untuk mandiri. Tetapi mungkin di keluarga yang lain setelah makan ya sudah piringnya ditaruh di tempat cuci piring karena mungkin mereka punya asisten rumah tangga, sehingga anak-anak tidak
diajarkan untuk mencuci piring sendiri, tidak diajarkan mandiri. Mungkin seperti itu, karena adanya perbedaan kebudayaan atau cara mendidik atau prinsip dalam keluarga. Mungkin ada lagi kalau di orang Jawa, khususnya Solo, menggunakan bahasa kowe. Kowe itu hanya boleh diucapkan kepada sesama atau teman sebaya. Tapi kalau diucapkan kepada orang yang lebih tua itu dianggap tidak sopan. Nah, kalau di Jawa Timur misalnya, kowe itu hal yang biasa, entah itu diucapkan kepada orang yang lebih tua maupun teman sebaya. Jadi, itu merupakan perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, karena perbedaan kepentingan. Nah, setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan yang berbeda pula. Perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Otomatis ya, karena hal-hal yang sepele saja bisa menimbulkan konflik, apalagi karena perbedaan kepentingan. Yang keempat, karena perubahan sosial. Nah, perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya, konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Contohnya, kaum muda ingin merombak pola perilaku tradisi masyarakatnya, sedangkan kaum tua ingin mempertahankan tradisi dari nenek moyangnya. Maka akan timbul konflik di antara mereka. Nah, kaum muda itu kan cenderung dinamis, mengikuti perkembangan. Sedangkan orang tua itu cenderung statis atau tetap, tidak ingin berubah karena mereka meyakini apa yang mereka pegang selama ini itu harus dipertahankan. Nah, maka terjadilah perbedaan antara kaum muda dan kaum tua. Nah, ini akibatnya ada konflik. Makanya anak muda itu kan kadang banyak ide-ide yang menurut mereka itu bagus karena mengikuti perkembangan zaman. Tapi orang tua itu justru menganggap itu bisa merubah bisa merubah sistem. Maka kadang orang tua itu tidak ingin melakukan perubahan karena mungkin takut, karena mempertahankan tradisi dan lain sebagainya. Nah, karena perubahan sosial yang terlalu cepat sehingga membuat adanya konflik di antara kaum muda dan kaum tua. Paham ya? Semoga kalian bisa memahami. Ini tadi ya faktor penyebab konflik, perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, kemudian dampak konflik sosial. Konflik itu pasti ada dampaknya. Yang pertama, dampak tambahnya rasa solidaritas dalam kelompok. Nah, ini berarti dampak positif. Kenapa konflik bisa menimbulkan atau menambah rasa solidaritas dalam kelompok? Karena mungkin kita bayangkan kita sedang dalam kelompok yang sama, misalnya seperti kemarin kasus di mana para masyarakat itu tidak menerima adanya undang-undang cipta kerja. Nah, masyarakat diwakili oleh sekelompok mahasiswa yang melakukan demo atau protes terhadap pemerintahan, itu mereka timbul rasa solidaritas, saling melengkapi di antara mereka bersatu untuk melawan pemerintah. Nah, itu mewujudkan rasa solidaritas dari mahasiswa dari universitas manapun, kemudian berkumpul menjadi satu. Mereka membentuk kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama untuk protes terhadap pemerintahan. Maka timbullah rasa solidaritas dalam kelompok. Mereka sama-sama berjuang untuk menyuarakan, untuk membela rakyat, untuk melawan pemerintah. Nah, itu makanya kelompok yang sama, yang memiliki tujuan yang sama, itu akan timbul rasa solidaritasnya, akan solid, menjadi satu, menjadi kuat, menjadi kokoh
kelompok mereka menjadi kokoh untuk melawan pihak lawan. Seperti itu. Atau contoh kecilnya, kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian misalnya dalam kelompok A dan kelompok B. Nah, karena kalian ini akan berkompetisi, maka kelompok A ini semakin kuat. Mereka semangat bagaimana caranya mereka memperkuat satu persatu di antara anggota kelompok untuk bersaing melawan kelompok B. Makanya menjadi rasa solidaritas dalam kelompok itu menjadi kuat. Kemudian yang kedua, berubahnya sikap atau kepribadian, baik yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat negatif maupun positif. Nah, sikapnya ini berubah. Kalau yang tadi, yang pertama itu karena menambah rasa solidaritas, maka sikap atau kepribadian baiknya mengarah pada hal-hal yang positif. Kalau hal-hal yang negatif, ya mungkin bisa kita lihat di demo kemarin itu juga ada beberapa oknum yang kemudian melakukan anarki, melakukan perusakan fasilitas publik seperti itu. Yang ketiga, terjadinya perubahan sosial yang mengancam keutuhan kelompok. Nah, tapi bisa jadi perubahan sosial itu juga bisa mengancam keutuhan kelompok. Terjadi perselisihan di dalam intern kelompok tersebut, sehingga terjadilah perselisihan dan mengancam keutuhan kelompok. Kemudian 4, jatuhnya korban manusia, rusak dan hilangnya harta benda jika terjadi benturan fisik. Yang kelima, munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah. Yang keenam, terjadi akomodasi, munculnya kompromi, para pihak yang punya kekuatan yang seimbang. Misalnya ketika dua kelompok yang saling berkonflik itu kekuatannya seimbang, maka akhirnya akan terjadilah proses akomodasi, yaitu adanya kompromi untuk kemudian dicari kesepakatan bersama. 7, goyah atau retaknya persatuan kelompok. Ini juga bisa karena mungkin karena sudah berbeda kepentingan atau sudah berbeda keyakinan, sehingga kelompok tersebut bisa goyah atau retak. Kemudian yang terakhir, rusaknya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Otomatis dalam sebuah konflik itu pasti ada negatif dan ada sisi positifnya. Nah, biasanya kalau konflik-konflik yang ras, konflik agama seperti itu, pasti adanya kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. 4 jenis kekerasan yang diidentifikasikan, yaitu pertama, kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat. Yang kedua, kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi berupa ancaman. Kalau ancaman ini kan hanya orang yang diancam yang tahu dan orang yang mengancam, jadi lebih bersifat tertutup. Kemudian kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, contohnya penjambretan. Nah, ini kan sangat agresif, perampokan. Dan yang terakhir, kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan untuk melindungi diri. Nah, misalnya ketika dirampok, kita berusaha untuk mempertahankan hak milik kita, untuk mempertahankan atau melindungi diri kita. Nah, itu namanya kekerasan defensif karena kita melindungi diri. Nah, berdasarkan kedua bentuk konflik tersebut, Lewis Chaucer membedakannya lagi ke dalam dua bentuk konflik yang berbeda, yaitu konflik in group dan konflik out group. Nah, konflik in group adalah konflik yang terjadi dalam kelompok itu sendiri. Pasti ketika kalian misalnya dalam suatu organisasi terjadi perbedaan pendapat antara anggota kelompok. Nah, itu namanya konflik in group. Kemudian konflik out group adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, ini otomatis sering terjadi. Kemudian menurut Suryono Sukanto, konflik dibedakan menjadi
Maaf, ini Ustazah salah tulis, menjadi 8 bentuk, yaitu yang pertama konflik pribadi, berarti konflik yang terjadi antar individu. Yang kedua konflik rasial, yaitu konflik yang melibatkan ras, terjadi karena faktor ras. Kemudian konflik antara kelas-kelas sosial, yaitu kelas sosial entah itu sosial menengah ke bawah atau menengah ke atas karena faktor ekonomi ya. Kemudian konflik internasional berarti konflik yang terjadi karena masalah yang terjadi di antara negara, antar negara satu dengan negara yang lain. Kemudian konflik agama, konflik yang terjadi karena faktor agama, karena perbedaan agama menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian konflik ekonomi, konflik yang terjadi pada bidang ekonomi, entah itu masalah yang menyangkut keuangan, kemudian pendapatan. Kemudian konflik politik, yaitu konflik yang terjadi dalam bidang politik. Nah, ini sering kita lihat ya, di negara kita ini banyak sekali partai politik. Nah, itu sering sekali adanya konflik. Kemudian konflik keluarga, konflik yang terjadi di dalam intern keluarga. Kalian pastinya sering ya mengalami, entah itu kalian tidak sepakat dengan keputusan orang tua, atau kalian tidak setuju dengan ide-ide yang ada di dalam keluarga. Mungkin konflik kakak adik, nah itu namanya konflik keluarga. Berdasarkan sifatnya, konflik dibedakan menjadi 2, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Nah, konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang atau kelompok orang. Pada titik tertentu, konflik ini dapat merusak atau menghancurkan sebuah hubungan. Destruktif itu kan artinya rusak. Maka konflik ini muncul menyebabkan terjadinya kehancuran atau kerusakan. Dimulai dari adanya rasa tidak senang, benci, dendam dari seseorang maupun kelompok. Kemudian yang kedua, konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini menghasilkan konsensus dari perbedaan pendapat menuju sebuah perbaikan. Nah, konflik konstruktif itu artinya membangun. Jadi konflik atau perbedaan pendapat yang justru malah menambah atau menghasilkan ide untuk kebaikan kelompok. Ya, contohnya mungkin karena kita musyawarah seperti itu ya. Kita musyawarah itu kan ada banyak sekali ide-ide. Nah, kemudian dicari ide atau dicari kesepakatan bersama ide yang bagus yang mana, kemudian dijadikan untuk perbaikan kelompok. Cara pengendalian konflik dan kekerasan. Yang pertama, konsolidasi dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak yang bertikai. Nah, ini dibantu dengan lembaga-lembaga yang bisa memberikan keputusan yang adil. Misalnya mungkin kalau di sekolah ya, mungkin ada perselisihan di antara siswa, maka diselesaikan lewat guru wali kelas. Bila tidak bisa menangani, kemudian dilanjutkan ke guru BK. Bila tidak bisa lagi, kemudian ke guru wakil kepala kesiswaan. Seperti itu. Bila tidak bisa ditemukan lagi, lewat kepala sekolah. Kemudian yang kedua, mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator atau orang yang menjadi mediator. Misalnya ada 2 orang yang berkonflik, kemudian mereka sepakat, nah, untuk menyelesaikan masalah kita akan menunjuk pihak ketiga ini sebagai mediator. Yang ketiga, arbitrasi dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. Nah, kalau di arbitrasi ini kedua belah pihak ini sepakat atau bahkan terpaksa menerima adanya pihak ketiga
yang akan memberikan keputusan. Nah, kalau pada mediasi tadi kedua belah pihak itu sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Kalau di arbitrasi ini kedua belah pihak itu entah sepakat atau justru bahkan terpaksa menerima adanya pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini berhak memberikan keputusan untuk menyelesaikan konflik. Kalau pada mediasi tadi, pihak ketiga tidak memiliki kewenangan menyelesaikan konflik, hanya sebagai mediator atau orang yang menemukan dua orang yang berkonflik tadi. Yang terakhir, adjudication atau adjudikasi, yaitu cara penyelesaian konflik melalui pengadilan atau meja hijau. Nah, ini sifatnya, keputusannya ini harus diterima oleh semua pihak karena melalui peraturan dan undang-undang yang berlaku. Lebih tegas apabila menyelesaikan lewat adjudikasi. Ini biasanya hukum perdata, perdana, dan lain-lain yang diatur dalam undang-undang. Contoh ya, ini ada konflik agama, konflik memperebutkan Al-Quds. Ini konflik antara Palestina dan Israel. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Baitul dulu yang dijadikan kiblat sebelum Nabi Muhammad diperintah Allah bahwa kiblatnya ke Ka'bah, itu kan ini Al-Quds ini. Kemudian Nabi ingin kiblatnya di Ka'bah, kemudian dipindahlah kiblatnya ke Ka'bah. Nah, ini kan memang wilayahnya di antara Palestina dan Israel. Jadi pertentangan antara orang Yahudi dan umat Islam. Nah, ini konflik agama. Yang kedua, contohnya konflik kepentingan. Nah, ini konflik antar pelajar dengan pelajar yang lain. Tawuran. Kemudian ini konflik antar kelas atau golongan, yaitu kaum buruh yang menolak adanya pembangunan pabrik atau kalau ini yang berada di Jawa Tengah, para warga atau buruh tani yang menolak adanya pembangunan pabrik semen di sekitar mereka, karena kalau sawahnya dibangun pabrik otomatis mereka kehilangan mata pencaharian. Kemudian konflik internasional, konflik yang terjadi di perbatasan wilayah ya. Ini konflik yang terjadi di antara dua negara atau di wilayah perbatasan. Konflik antar suku atau ras, konflik rasial tadi ya. Konflik yaitu ini kaum Papua. Papua itu kan sejak dulu memang ada oknum yang ingin memanfaatkan Papua merdeka, itu oknum yang ingin membuat kerusuhan di Papua. Dulu kan Papua Nugini itu masih wilayah Indonesia, kemudian sekarang sudah memisahkan diri dari Indonesia. Nah, sekarang Papua ini juga dibujuk oleh orang luar, pihak luar, supaya terjadi kerusuhan, karena sebenarnya Papua itu kan kaya dengan sumber daya alam seperti Freeport. Nah, maka dibuat rusuh supaya memisahkan diri dari Indonesia dan bisa dimanfaatkan oleh orang asing. Nah, sudah cukup materinya. Materi kali ini adalah materi terakhir sebelum kita nanti ulangan dan penilaian akhir semester. Nah, jadi anak-anakku, untuk materi-materi sebelumnya silahkan kalian ingat-ingat, kalian pelajari lagi. Kalau ada materi yang belum paham, kalian bisa tanyakan kepada ustazah maupun ustazah Fajar. Kalian bisa bertanya entah itu lewat WA pribadi atau nanti kalian bertanya melalui DM IG, bisa silahkan ya. Pokoknya kalau kalian mungkin kalau dijelaskan ustazah nggak bisa dipahami, kalian bertanya kepada teman sebaya, teman kalian yang kalian anggap bisa menjelaskan, ya tidak masalah. Ustazah senang sekali seperti itu, berarti kalian mandiri.
Nah, sudah cukup dari Ustazah, semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Jangan lupa belajar, besok kita ulangan. Hari ini tidak ada tugas ya, tapi jangan lupa untuk presensi. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.